Nah, pada saat dibentuknya APNI, saat itu adalah melihat momentum bahwa Indonesia ini bukan hanya sekedar jualan biji nikel, ya, dan pemerintah melihat bahwa sudah saatnya melakukan hilirisasi. Jadi kita jangan hanya mengandalkan raw material, tapi harus membangun industri sehingga tercipta lapangan kerja. Pada intinya adalah penciptaan lapangan kerja, legal ilegal. Kalau tidak ada market, mana kita mau jalan? Gitu ada ya. marketnya, Bu, ya? Ada marketnya. Berarti kan ada penerima. Nah, mereka menerima kontrak itu, gitu loh. Nah, disitulah kita sampaikan bahwa yang harus ditindak itu bukan hanya pelaku tambangnya, tapi juga penerima. Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Ibu Medi Catherine selaku Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI, ya, Bu. Betul. Terima kasih, Bu Catherine, sudah menerima transkrip, Bu, di sekretariat dari APNI, ya, Bu. Siap. Bu, menarik terkait profil dari APNI ini, mungkin bisa jelaskan, Bu, sejarah terbentuknya dari APNI ini seperti apa, Bu? Oke, terima kasih Mas Abdul. Jadi APNI itu Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, itu terbentuk di tahun 2017. Dan lebih tepatnya kami dibentuk di Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Pada saat itu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Pak Dirjen saat itu mengundang kami para pelaku nikel Indonesia seluruh, ya, perusahaan-perusahaan, berdiskusi bagaimana rencananya pembentukan asosiasi. Dan pada saat itu karena 2014 ke 2017 itu kan masih stop ekspor, ya. Dan akhirnya kami diundang berdiskusi bagaimana pembentukan asosiasi sehingga bisa membuat transparansi, balancing, dan fair. Dan akhirnya kami dibentuk di awal tahun 2017 dan kami dilantik oleh Direktorat Jenderal Minerba, Direktur Mineral saat itu di Kementerian SDM, yaitu di Dirjen Minerba. Oke, artinya ini tergolong baru, padahal secara industri sudah lama, ya, Bu? Ya, kami secara industri nikel udah lama, ya, udah cukup lama. Sebenarnya happening nikel itu terjadi di tahun 2009 sampai tahun 2012 dan 2014. Permintaan dunia luar biasa, terutama ke Cina. Saat itu saya juga ekspor biji nikel, ya, ke Cina. Dan mungkin saat itu perkembangan industri stainless steel, ya, yang demand-nya cukup besar di Cina, sehingga harganya cukup signifikan, dan itu adalah masa golden years kita, ya, selama masa kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Jadi kalau bicara nikel di Indonesia sudah lama, Antam dan Vale sudah terbentuk sejak tahun 1960-an, berproduksi di tahun 1977-78, PT Antam, perusahaan Indonesia sendiri, ya, maupun PT Vale yang saat itu masih berstatus PT Inco, ya. Dan dua perusahaan besar ini sudah berproduksi yang namanya ferronikel sampai ke nikel matte, jadi sudah punya hilirisasi, ya. Gitu. Artinya urgensi sampai harus membentuk asosiasi, momentumnya apa, Bu, waktu itu? Iya, jadi gini, banyak perusahaan-perusahahan tambang, ya, sebenarnya kalau mau dilihat dulu angka perusahaan tambang di Indonesia di tahun 2012, ya, itu lebih dari 1.200 lebih, gitu ya. Dan akhirnya setelah direkonsiliasi, kemudian keluar Permen SD nomor 7 tahun 2012 mengenai CNC, ya, itu meng-clear and clean-kan, ya, seluruh IUP karena banyak yang bisa dibilang tumpang tindih, gitu kan. Nah, setelah direkonsiliasi, IUP di tahun 2012 itu hanya sekitar 600 atau 700 IUP nikel, gitu ya. Dan akhirnya terus berlanjut sampai akhirnya diterbitkan namanya digitalisasi. Jadi dulu kita masih punya namanya ijazah, ya, ijazah atau sertifikat IUP yang namanya CNC. Jadi seluruh perusahaan, bukan hanya nikel, seluruh perusahaan tambang
wajib memiliki yang namanya sertifikat kita bilangnya atau ijazah clear and clean. Di mana clear and clean ini tidak berstatus tumpang tindih sebenarnya ya, dan sudah sesuai dengan aturan regulasi pertambangan Indonesia. Nah, pada saat dibentuknya APNI, saat itu adalah melihat momentum bahwa Indonesia ini bukan hanya sekedar jualan biji nikel ya, dalam arti kalau bahasa kita dulu tanah air kali tanah nikel yang mengandung air ya, kandungan air kan cukup tinggi ya, di atas 30%. Dan pemerintah melihat bahwa sudah saatnya melakukan hilirisasi. Jadi kita jangan hanya mengandalkan raw material, tapi harus membangun industri sehingga tercipta lapangan kerja. Pada intinya adalah penciptaan lapangan kerja, karena industri ini kan besar ya, dan investasi juga besar, dan yang pasti efek domino dari hilirisasi ini kan luar biasa ya. Bukan hanya industri itu sendiri, tapi ada efek-efek samping yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat di daerah-daerah tersebut. Artinya saat itu ada isu bersama yang mungkin mengharuskan berasosiasi ya Bu ya? Betul, jadi dalam tanda kutip ya, saat itu Kementerian SDM dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara itu sedikit maksa. Sedikit maksa, ini harus ada asosiasi. Kalau tidak ada asosiasi, bagaimana mungkin pemerintah menyampaikan satu persatu gitu ya? Karena yang tadi saya sebutkan ada ratusan perusahaan, nggak mungkin ya semua dimintain pendapat, tapi membuat satu jalur, satu pintu sehingga suara satu dan tidak terlalu ribet ya mungkin ya. Jadi kalau kita sepakat semua difasilitasin oleh satu wadah, dalam hal ini asosiasi atau organisasi, sehingga pemerintah mendapatkan satu pandangan yang cukup mewakili dari seluruh pelaku usaha nikel di Indonesia. Menarik Bu. Dari 2017 sampai hari ini mungkin milestone-nya apa Bu? Jadi 2017 sampai mungkin ada beberapa stage ya. Jadi 2017 sampai 2020 sejak asosiasi terbentuk, yang kita perjuangkan pertama itu adalah harga. Jadi mungkin satu kebanggaan kita bahwa mungkin APNI atau satu-satunya asosiasi atau organisasi dunia yang akhirnya bisa menentukan harga sendiri, gitu ya. Jadi perjuangan kita adalah waktu itu karena saat itu sudah ekspor ban, jadi sudah boleh dong kita menentukan harga, kan ini untuk domestik, gitu ya, perdagangan domestik, sehingga terjadi transparansi dan fair, intinya gitu. Dan target utama adalah penerimaan negara, ya, karena kita kan ada pembayaran royalti ke negara waktu itu 10% ya. Dan kami melihat ini agak pincang. Kenapa? Karena transaksi yang dilakukan saat itu masih berdasarkan semacam B2B gitu ya. Dan terlalu sangat rendah jika dibandingkan waktu itu kita ekspor. Makanya beberapa perusahaan juga menolak untuk ekspor ban karena melihat fluktuasi harga domestik itu nggak fair. Jadi contohnya gini Mas Abdul, biaya produksi misalnya sampai $20 gitu kan. Per ton, kan dulu kita masih menjual yang high grade gitu kan, di atas 1,8% kandungan biji nikelnya. Tapi transaksi yang diberlakukan oleh para smelter saat itu kok rendah banget, nggak capai dari cost produksi. Bagaimana mau untung, berarti ada minus gitu ya. Dan kita juga menghitung, ini nggak benar nih. Kenapa? Karena kita kan membayar kewajiban ke negara, yaitu PNBP atau royalti itu kan 10%. Kalau nilai transaksi, contoh nilai transaksinya cuma $20, tapi kita bisa buat sampai $30. 10% kan rendah banget ya kalau transaksi B2B. Dan akhirnya selama 3 tahun 2017 sampai 2020 ya, alhamdulillah puji Tuhan kita berhasil memperjuangkan yang namanya harga patokan mineral. Harga patokan mineral ini menjadi dasar transaksi ya, domestik ya, khususnya domestik untuk penambang sampai ke smelter siapapun itu, dan wajib membayar kewajiban ke negara 10% dari total revenue-nya. Jadi total transaksi itu dibayarkan 10% ke negara. Nah itu salah satu milestone kita, yaitu HPM itu brandednya APNI gitu ya. Kemudian juga setelah kita melihat harga transaksi ini, ternyata nggak berhenti sampai di situ Mas Abdul ya. Karena kita lupa, ternyata transaksi hanya berdasarkan harga, patokan harga, tapi kita tidak melihat berdasarkan patokan poin transaksi. Poin transaksi itu adalah ini transaksi berdasarkan FOB atau transaksi berdasarkan CHF. Nah, terjadi lagi kekisruhan. Mungkin Mas Abdul pernah dengar ya, beberapa tahun kemarin 2020 sampai 2022 gitu ya, 2023 banyak terjadi keributan. Keributan itu adalah perbedaan analisa. Ya, perbedaan analisa, misalnya saya mengirim biji nikel saya nih, pelabuhan saya
saya mengirim ke smelter ya Mas Abdul, gitu kan, berarti kan CAF. Artinya hasil analisa yang saya lakukan di FOB, di pelabuhan saya itu berbeda karena dilakukan re-analisa oleh Mas Abdul di pabriknya Mas Abdul gitu ya. Misalnya hasil pelabuhan saya itu 1,8% ya kandungan biji nikelnya. Tapi setelah dikirim ke pabriknya Mas Abdul, ke pelabuhannya Mas Abdul, kadarnya jadi turun, jadi 1,6. Nah, di kontrak itu kan pasti tersebut ya bahwa jika terjadi penurunan kadar, ada pemotongan harga atau penalti. Kalau naik dapat bonus, tapi kalau turun otomatis kena penalti gitu ya. Dan itu luar biasa, kami melihat terjadi kekisruhan yang sangat amat masif. Perusahaan tambang itu rata-rata mengalami kerugian ya. Bahkan ada perusahaan tambang yang minus, saking dipotong karena penalti yang harusnya menerima pembayaran, tapi akhirnya malah harus membayar, ya nggak fair ya. Dan yang kami lihat juga di situ penerimaan negaranya jadi berkurang, ya. Nah disitulah kita coba fight lagi bahwa ini harus dikeluarkan aturan lagi di mana transaksi apapun itu harus berbasis FOB, ya. Jadi terserah mau ditransaksikan B2B, tapi negara harus menerima basis FOB. Ya, nah di tahun 2022 kami berhasil lagi mengeluarkan dua surat sakti surat edaran dari Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Mineral Batubara. Pak Dirjen Minerba saat itu merilis yang nama surat edaran di mana transaksi harus berbasis FOB dan pembayaran royalti berdasarkan FOB. Jadi pelabuhan tambang gitu ya, bukan pelabuhan smelter. Bukan hanya berhenti di situ, dari Kementerian Koordinator Investasi Maritim dan Investasi, ya waktu itu Pak Luhut ya, itu juga membantu kita melihat adanya kecurangan dan kekurangan penerimaan negara dari sisi PNBP royalti. Akhirnya beliau juga mengeluarkan surat edaran itu, dan sejak saat itu dalam tanda kutip ya, kecurangan atas penurunan kadar sudah mulai berkurang. Jadi masih ada, tapi ya minimal berkurang karena target kita penerimaan negara gitu ya. Dan milestone yang kedua adalah mungkin dengar 3 tahun lalu kita berjuang juga yang namanya RKAB 3 tahun ya. Jadi waktu itu kita melihat, waduh kalau seluruh perusahaan tambang se-Indonesia itu kan lebih dari 5.000-an ya perusahaan tambang Indonesia, bukan hanya mineral tapi batubara juga gitu kan. Ini kalau semua datang ke kementerian, ke pusat, ke Jakarta, yang notabene kita dari 17.500 pulau se-Indonesia berbondong-bondong lah semua datang ke Jakarta, kemudian mengevaluasi dokumen yang setebel-tebel itu gitu. Ini kapan waktunya selesai? Dan kami mengalami keterlambatan persetujuan RKAB itu gitu ya. Nah akhirnya atas arahan pimpinan kita ya, Ketua Umum kita Bapak Komjen Pol Nanan Soekarna, beliau menyampaikan emang tidak bisa ya kalau RKAB ini kan kayak kartu stok ya, dokumen juga sama semua, paling pengurangan deposit atau cadangan karena kan dipakai gitu. Kenapa nggak dibuat 5 tahun sekali? Ya udah disitulah kita coba mengajukan kita ke kementerian pengajuan RKAB per 5 tahun awalnya. Tapi setelah kita putar-putar baik ke DPR, gitu kan, ke Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan juga. Waktu itu juga kita didukung Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, ke BKPM juga, dan akhirnya alhamdulillah lagi lagi berhasil. Pengajuan 5 tahun, tapi disetujuin per 3 tahun, kan lumayan ya. Jadi setiap perusahaan itu mengajukan dalam 3 tahun itu di awal tahun ya, jadi kuota sudah dapat untuk 3 tahun, penggunaannya per tahun, tapi pengajuannya di awal tahun aja, ya, sebelum tahun ketiga itu. Nah berikutnya juga beberapa hal yang kita lakukan selama 5 tahun ini, tentu banyak banget ya Mas Abdul ya, perusahaan tambang bukan hanya nikel di seluruh dunia, tentu kan konflik banyak, permasalahan banyak, kemudian regulasi juga yang berubah-berubah gitu. Nah, disitulah kami coba memposisikan diri tapi yang fair, di mana perjuangan-perjuangan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi para anggota, khususnya para pelaku tambang nikel, itu coba kita sampaikan kepada pemerintah. Dan beberapa sih didengar ya dalam hal ini ya. Nggak semua juga, tapi tentu kita memberikan data, fakta, dan inilah kami memposisikan asosiasi sebagai media atau sebagai jembatan dari pelaku, bukan hanya upstream, bukan hanya downstream, tapi pelaku smelter juga, sehingga betul-betul
industri nikel di Indonesia itu mempunyai daya manfaat gitu ya, mempunyai value added dan yang pasti fair, karena agak gimana ya, kayak kita juga punya pimpinan atau ketua umum yang cukup idealis gitu ya, mungkin kenal yang namanya Bapak Nanan Soekarno gitu kan, yang orangnya agak strike juga gitu ya, melihat adanya banyak kondisi-kondisi non teknis gitu ya. Pada saat beliau menjabat di tahun 2022, saya ajak gitu ya, Pak, lihat tambang, lihat smelter, dan saya sampaikan kondisi apa adanya di lapangan, dan termasuk juga ilegal gitu ya waktu itu. Dan sudah masif dan sudah berlangsung lama, beliau melihat ini nggak fair. Kenapa? Karena otomatis namanya maling dalam tanda kutip ya, bahasa kami itu pelakor. Ya. Penambang lahan koridor koordinasi ini nggak sangat amat kok terjadi pembiaran gitu. Padahal ini kan di depan mata gitu ya. Nah, berdasarkan networknya Bapak, kemudian berdasarkan pengalamannya beliau gitu, kita coba roadshow ke waktu itu ke Bapak Kapolri, ke Bapak Jaksa Agung, ke Panglima TNI, kemudian ke Bapak Kasal, Bapak Kasat, gitu kan, menyampaikan kondisi fakta di lapangan terkait pelakor atau tambang ilegal, gitu ya. Dan akhirnya terjadi, dan itu viral luar biasa. Kita sampaikan ini nggak bisa dibiarkan begini terus, terjadi pencurian, terjadi kerusakan alam karena kan tidak terkontrol ya. Betul. Kemudian juga terjadi pencemaran, kemudian terjadi dalam tanda kutip sesama maling berantem gitu kan. Dan akhirnya disitulah turun yang waktu itu Satgas untuk memvalidasi informasi kita, dan di tahun 2022 itu kami berhasil lagi membuat satu gebrakan bahwa pemerintah harus hadir, tidak boleh terjadi pembiaran, walaupun oknum apapun di belakang yang mendukung itu, tapi ini nggak fair, gitu kan. Kerugian negara cukup signifikan, dan dari kejaksaan mulai melihat data, informasi yang kami berikan, dan disitulah terjadi pembenahan. Yang tadinya kami berpikir hanya di nikel, menyebar ke tambang-tambang yang lain termasuk timah. Tapi per hari ini untuk penambang ilegal itu masih ada atau mulai berkurang, Bu? Gini, kalau kita berbicara maling kayak kamu nggak mungkin ya benar-benar bersih gitu ya. Yang ada pindah tempat. Tapi kan waktu itu kan masif di satu titik gitu. Dan kelihatan banget gitu. Misalnya ada beberapa pelakor bahasa kita ya. Itu ada mungkin ada 10, 20, 30 perusahaan gitu kan. Tapi di satu titik gitu kan. Dan sayangnya yang mereka dalam tanda kutip maling atau melakukan kegiatan ilegal itu di lahannya pemerintah, yaitu di bloknya perusahaan negara gitu kan. Kasihan gitu ya. Dan bukan hanya di situ, ada juga di beberapa titik. Tapi yang kita lihat adalah gini, bukan kita mau menyalahkan penambang ilegal gitu ya, tapi harus dilihat gini, namanya menambang ilegal itu ada investasi, gitu kan. Mereka investasi dengan angka yang cukup besar karena alat berat kan luar biasa gitu ya. Pembebasan lahan, biaya koordinasi juga luar biasa. Artinya mereka tidak berani dan tidak mungkin melakukan itu kalau sendiri, jika tidak ada yang mendukung. Dan yang paling penting lagi, produksi ini apapun itu legal ilegal, kalau tidak ada market, mana kita mau jalan? Gitu ada ya. marketnya, Bu ya. Ada marketnya. Berarti kan ada penerima. Nah, mereka menerima kontrak itu, gitu loh. Nah, disitulah kita sampaikan bahwa yang harus ditindak itu bukan hanya pelaku tambangnya, tapi juga penerima. Jadi kalau narkoba kan pemakai, pengedar, penjual kan semua kena ya, kan ilegal. Gitu. Nah, akhirnya disitulah mulai ditertibkan bahwa mengontrol, memonitoring dalam tanda kutip maling atau pelakor itu nggak gampang ya. Pasti mereka ada di beberapa titik tersebar gitu kan. Nah, disitulah akhirnya kita meminta kepada pemerintah aplikasi Simbara yang sudah berlaku di batubara diimplementasikan juga dong di nikel gitu ya. Karena Simbara ini kan koordinasi dari 5 kementerian. Sistem Informasi Mineral dan Batubara, Kementerian SDM sebagai bahan baku, kemudian Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perhubungan, Perindustrian, sampai di Kementerian Keuangan, yaitu penerimaan PNBP, pajak, NTPN dan lain-lain gitu. Nah, di situ dari sistem ini bisa terlacak jika smelter menghasilkan satu produk, sumbernya dari mana gitu loh. Minimal
terdigitalisasi dulu, walaupun masih ada ya namanya digital kan hanya sistem gitu ya, tapi berkurang lagi Mas, dan itu di launching di 23 Juli 2023 apa 2023 Simbara untuk nikel dan timah dan mengurangi lagi gitu, sehingga pemerintah tahu satu ton produk NPI misalnya nikel pick iron itu sumber bahan bakunya dari mana aja gitu lah. Dan apakah kewajiban si penambang yang mensuplai bahan baku itu atau si smelter yang melakukan produksi downstream itu sudah menyelesaikan kewajiban ke negara enggak? Jadi melalui pengecekan NTPN-nya, kita kan jadi baik kewajiban pajaknya, kewajiban royaltinya, seluruh obligasi ke negara sudah selesai, baru boleh mereka melakukan kegiatan ekspor. Baik. Bu, dari banyak milestone positif yang dicapai APNI itu, apakah itu semua dari bagian dari tujuan strategis yang sudah ditetapkan oleh APNI? Ya, jadi gini, tujuan misi visi kadang-kadang berubah terkait kondisi gitu ya. Cita-cita itu kadang-kadang di pertengahan jalan jadi berubah lagi, ya kan? Jadi pada saat itu tujuan kita adalah bagaimana membuat nikel Indonesia itu melalui program hilirisasi terciptanya value added ya untuk negara, terciptanya lapangan kerja, kemudian terciptanya transaksi yang fair, kemudian bagaimana nikel kita yang sebenarnya nomor 1 dunia gitu ya, baik secara cadangan, secara produksi, bahkan kita oversupply, bahkan kita surplus di dunia gitu ya. Itu membuat sesuatu untuk negara dan ada efek domino atas terciptanya downstream atau hilirisasi ini. Jadi kalau Mas Abdul bangun pabrik kan nggak mungkin berdiri sendiri minimal warung samping hidup nggak, hotel samping hidup nggak, kos-kosan hidup nggak kan? Ada efek domino ya? Ada efek domino dan ada terjadinya peningkatan GDP gitu ya, pertumbuhan ekonomi daerah naik gitu. Tapi yang paling penting lagi adalah kita bukan berbicara kuantitatif dari produksi nikel Indonesia yang sudah mendunia, yang sudah nomor 1 dunia, tapi kita berbicara kualitatif. Kualitatif itu adalah value apa sih yang Indonesia dapat gitu ya, sehingga bukan hanya produksi NPI terbanyak Indonesia, produksi stainless steel material dari Indonesia, tapi bagaimana menciptakan nikel Indonesia itu betul-betul terciptanya satu supply chain ya, dari ore sampai ke stainless steel, dari ore sampai ke EV, bahkan sampai ke recycling, dan target kita adalah bagaimana ini betul-betul sustainability. Sustainability dan transparansi. Transparansi adalah negara hadir di sini, negara melihat keseimbangan yang terjadi dari downstream, upstream, midstream, kemudian yang paling penting lagi adalah efek terhadap masyarakat sekitar, ya. Masyarakat itu harus hidup, gitu kan? Karena itu barangnya punya mereka, bukan punya kita, gitu. Dan yang paling penting lagi adalah nikel Indonesia yang sudah nomor 1 dunia. Target dan visi utama APNI adalah menjadikan nikel kita tuh Indonesia jadi negara adidaya, kemudian masyarakat yang paling penting ya menjadi lebih sejahtera, dan yang lebih penting lagi pengusaha harus bahagia. Kalau pengusaha nggak bahagia artinya nggak profit. Bagaimana penerimaan negara, bagaimana bisa melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat atau membangun infrastruktur masyarakat sekitar. Oke, menarik Bu. Menarik soal hilirisasi Bu. Dari pemerintahan sebelum sampai hari ini Pak Prabowo kan sangat mendorong untuk hilirisasi nikel di ekosistem kendaraan listrik ya Bu. Peran APNI sendiri untuk mendorong itu seperti apa? Iya, jadi gini. Kita harus melihat dulu bahwa kalau dari APNI ya, APNI mencoba melihat market dulu, gitu ya. Baterai dari nikel itu demandnya belum terlalu besar. Gitu ya. Jadi mungkin Mas Abdul pernah dengar baterai yang namanya LFP, ya. Dan baterai kendaraan listrik bukan satu-satunya dari nikel, ya. Seperti saya pakai kendaraan EV itu bukan nikel loh. Itu dari LFP atau lithium ferrofosfat. Bahkan ada teknologi baru, inovasi baru, Jepang mencoba membuat satu inovasi baterai dari hidrogen, ya. Jadi nikel bukan the one and only, tapi stainless steel the one and only dari nikel. Dan kita melihat demand bahwa kita ini kan sudah membuat APNI itu menjadi organisasi internasional. Kita juga udah bekerja sama dengan beberapa organisasi dunia. Kita juga hadir dalam LME Week, yaitu di London setiap tahun, dan berkolaborasi, bernetworking dengan seluruh pelaku dunia, di mana kita melihat data, informasi, proyeksi, dan evaluasi, ya kan? Nah, hilirisasi untuk nikel khususnya untuk membangun satu ekosistem baterai. Ya. Pertanyaannya, market untuk baterai nikel di mana? Ya. Ada, tapi masih merajai LFP. Jadi secara total ya global
kebutuhan baterai untuk electric vehicle itu masih menguasai 70% dari LFP, lithium ferrofosfat, gitu ya. NMC ada, tapi belum terlalu masif, ya mungkin karena perbedaan harga, perbedaan density, gitu ya. Jadi tentu kan nikel lebih mahal ya daripada LFP, tapi kan lihat market sekarang, ya kita cari murah aja deh, gitu kan. Saya pilih LFP, gitu ya. Kemudian infrastrukturnya juga gitu, sebagai user ya, saya bertanya sebagai user untuk electric vehicle. Tapi kembali lagi bahwa membangun ekosistem itu nggak mudah, Mas Abdul ya. Kita sudah ada di Indonesia untuk ekosistem baterai, kita sudah sampai ke PCAM ya. Jadi baterai katoda kita sudah punya, jadi dari biji nikel kita olah jadi MHP ya, mixed hydroxide precipitate, kemudian kita olah lagi jadi nikel sulfat, kita olah lagi jadi kobalt sulfat, kita olah lagi jadi PCAM sampai ke baterai katoda. Nah, baterai sel apakah sudah ada? Itu belum. Kenapa? Membuat satu baterai sel bukan hanya nikel, Mas. Ya, nikel dan kobalt kita sudah ada. Jadi PCAM atau baterai katoda NMC, nikel, mangan, kobalt kita sudah punya. Ya, kita udah berhasil walaupun belum sampai 10 tahun. Tapi baterai sel itu ada lithium, ada grafit. Pertanyaannya, Indonesia punya lithium dan grafit? Nah, inilah posisi yang namanya kolaborasi. Pemerintah Indonesia coba berkolaborasi dengan negara-negara penghasil lithium dan penghasil grafit, karena komposisinya kan lebih dikit ya. Nah, mengundang mereka untuk masuk di Indonesia sehingga tercipta satu package baterai sel, bahkan sampai ke EV. Dan bukan hanya berhenti di situ, ya kita juga sudah mulai menuju ke yang namanya recycling. Ya. Nah, tapi ini kan proses dari ore sampai barang jadi, gitu. Yang harus dipikirkan adalah proses ininya, gitu ya. Proses dari ore sampai ke barang jadi, entahkah itu sampai ke EV atau ke recycling, tapi proses inilah yang menjadi tantangan utama. Kenapa? Karena saat ini kan kita dihebohkan dengan climate change, kita dihebohkan dengan green energy, karbon emisi, gitu kan. Kita diserang oleh NGO yang menyampaikan adalah penambangan Indonesia atau proses downstream Indonesia, hilirisasi Indonesia memakan korban, pencemaran lingkungan. Inilah proses yang saat ini APNI hadir untuk membuat satu yang namanya bagaimana sih dampak terhadap masyarakat sekitar, bagaimana sih dampak terhadap lingkungan, bagaimana sih dampak terhadap nanti anak cucu kita, gitu ya. Nah, berbicara karbon emisi, berbicara green energy, berbicara ESG, gitu ya. Nah, di sini APNI coba hadir, kita mencoba berdiskusi dengan organisasi internasional, bagaimana sih ESG standar yang diterima dalam tanda kutip ya oleh market, ya, oleh market. Karena Mas Abdul harus lihat bahwa secara dunia, ya, di dunia ini belum ada satupun undang-undang atau apa ya, mungkin dari UN atau dari apapun itu yang mensyaratkan ESG. Ini adalah permintaan dari market dan mengingat kondisi global kita, gitu ya. Jadi market merequirement bahwa nikel tuh harus, mohon maaf, harus bersih, prosesnya harus green energy, gitu kan. Dan mereka akan ngecek dari ore ya sampai ke akhir prosesnya seperti apa. Supply chain-nya bagaimana, gitu ya. Nah, setelah kita diskusi dengan beberapa organisasi internasional, ternyata metodologi yang mereka persyaratkan agak berat, Mas. Karena pada saat mereka menyusun standar metodologi atau parameternya itu kan sampelnya kan negara sana, negara Eropa, Amerika. Nah, coba bandingkan Eropa, Amerika dengan Asia atau Indonesia deh. Atau nggak usah dari sana deh, Indonesia dengan Cina deh, atau Indonesia dengan Korea deh, atau Indonesia yang dekat aja tetangga. Kita sangat jauh berbeda. Kita itu laterite, gitu ya. Nikel kita tuh laterite, ya. Tapi nikel di luar itu sulfide. Sulfide itu nambangnya sampai underground. Coba lihat di mana namanya, di Australia, gitu ya, di Rusia itu underground loh, seperti Freeport. Beda banget gitu. Pencemarannya juga kan namanya di bawah, gitu ya. Kedua juga bisa dibilang Indonesia ini baru loh. Tapi kita sudah berhasil menciptakan satu success story untuk downstream. Mungkin kita adalah negara pertama di dunia yang milestone tercepat dalam program hilirisasi, gitu lah. Tapi tentu kan namanya pemula dalam tanda kutip ya. Tentu kan kita perlu pembelajaran, pembenahan teknologi dan inovasi.
gitu lah. Nah, di sinilah posisi kita bekerja sama, APNI bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional, mencoba menyolong dalam tanda kutip ya, menyontek ilmu ya, mencoba membawa yang namanya teknologi terbaru apa sih yang lebih efisien cost, yang lebih green energy gitu kan, yang lebih bisa diterima oleh market, dan bagaimana cost ini tuh betul-betul bisa membawa manfaat buat kita dan untuk negara gitu. Nah, di sinilah kita hadir, di mana APNI mencoba membuat satu ESG standar, ya ESG standar Indonesia, ESG standar Indonesia. Tapi kalau mau dilihat Mas Abdul, sebenarnya secara aturan regulasi itu sudah ada ya, yang berbicara ESG dari Kementerian SDM, Kementerian Perdagangan, Kehutanan, Perhubungan, Tenaga Kerja, Kesehatan, banyak banget gitu ya. Kita sudah kolek semua, dan ternyata sejak tambang berdiri ada 57 aturan yang berbicara regulasi. Gitu sudah ya. Ada aturannya. Sudah ada. Nah, kita coba combine dengan ESG standar nasional seperti dari IRMA, kemudian dari Nickel Institute, dari RMI, itu yang dipersyaratkan oleh market, karena kita sudah diskusi langsung, baik dengan Tesla, kita sudah hadir langsung ke Stanford, saya pribadi berdiskusi langsung dengan Sustainability Head Department, kemudian juga kemarin saya baru pulang dari Eropa, saya langsung ke Stuttgart dan Munich untuk diskusi langsung dengan Mercedes-Benz dan BMW. Nah, akhirnya setelah kita sampaikan, oke, ini standar yang kalian sampaikan, ini aturan kita, ini gapnya, kosongnya di sini. Mereka mensyaratkan misalnya 100, gitu ya, 100 metodologi, 100 parameter. ESG kita, aturan kita, ternyata sudah ada 70 nih, 80. Nah, ada kosong. Gap inilah yang coba kita komunikasikan, kita konsolidasikan, kita diskusi dengan seluruh stakeholder. Stakeholder itu bukan hanya market ya, tapi producers juga, buyers juga, kontraktor juga, semuanya, pemerintah juga, untuk mengisi gap ini. Sehingga kedepannya kita berharap kita bisa membuat satu standar, ya, standar ESG, satu ESG metodologi, parameter sendiri, tapi kita butuh bantuan. Bantuannya adalah kita bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri mengajak negara-negara berkembang, producers minerals. Ya, jadi negara berkembang ya, seperti Filipina, gitu kan, Amerika Latin, yang negara berkembang seperti Indonesia, untuk bareng-bareng yuk kita bikin standar, gitu lah. Jadi kita nggak berdiri sendiri, Mas. Dan dari 29 negara yang kita undang, 15 negara sudah setuju, bahkan kita saat ini sedang dalam progres diskusi, komunikasi, sehingga ESG yang kita tentukan nanti itu bisa betul-betul proper, layak, diterima market, dan mampu kita sebagai negara produsen untuk dan itu juga disampaikan ketika Bu Catherine datang di Forum Asia Steel and Mineral Conference di Malaysia juga ya? Betul. Jadi dalam rangka ASEAN Summit, kita juga menyampaikan bahwa kita mengajak negara-negara berkembang penghasil mineral kritis ya, bukan hanya nikel gitu kan mineral kritis kita Indonesia ada 47, jadi kita mengundang negara-negara berkembang untuk berkolaborasi bagaimana proses produksi di negara masing-masing yang bisa kita combine sehingga kita bisa menciptakan satu kesepakatan, satu standar, tapi kita harus diskusi dengan market karena baik lagi nggak ada market kita produksinya bagaimana ya. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Tapi bukan hanya kemarin di ASEAN Summit, yang lebih besar itu LME Week, Mas Abdul. LME Week itu seluruh pelaku tambang dunia itu berkumpul di London. Ya. Jadi selama 1 minggu itu terjadi diskusi alot padat gitu. Bahkan sebelum 1 minggu sebelumnya itu kita juga setiap tahun hadir dalam International Nickel Study Group di Lisbon, Portugal. Jadi fokus terhadap nikel, di mana kita menyusun dan mengevaluasi terhadap produksi, terhadap demand, dan terhadap evaluasi akan nikel. Jadi bukan hanya tahun ini, bahkan tahun depan. Dan itu setiap tahun. Dan cukup amazing, kenapa? Karena hasil evaluasi kita di Lisbon ya, di Portugal untuk International Nickel Study Group, itu ternyata nikel dunia saat ini Indonesia di tahun 2025 sudah menyentuh 67% dari total global produksi dunia. Kemudian bahkan di tahun 2027 ke depan itu bisa menyentuh sampai 75%. 75%. Wow. Dan produksi nikel di Indonesia itu sudah surplus, bahkan di tahun 2025 219 kiloton nikel. Di tahun 2026 nanti itu akan lebih surplus lagi sampai ke 319 kiloton. Ya. Nah,
ini yang harus kita pikirkan, Mas. Kenapa terjadi oversupply? Oversupply dari nikel yang tadi saya bilang tahun kemarin kita 64%, 2025 kita sudah menyentuh 67%. Tahun 2027 jika masih sampai saat ini, masih seperti ini, itu kita akan menguasai sampai 75%. Tapi untuk apa? Kalau kita berbicara quantity gitu, karena kembali marketnya mana? Nanti kan terbuang percuma, gitu. Masa smelter bakar duit, gitu kan, nggak ada market. Nah, inilah yang terjadi hasil dari mungkin saya perlu sampaikan Mas Abdul bahwa sampai hari ini smelter di Indonesia untuk yang pyrometalurgi atau teknologi rotary kiln electric furnace itu yang sudah berproduksi ya, yang sudah existing itu sudah ada 63. Kemudian yang hidrometalurgi yang memproduksi tadi bahan baku baterai MHP nikel sulfat sampai ke PCAM atau baterai katoda itu sudah ada 12. Total yang sudah terdaftar di Kementerian Investasi ya di BKPM 173 pengolahan nikel. Ngebayangin nggak 173? Yang existing aja sudah 226 line. Nah, balik ke 226 line yang produksi ya. 226 line inilah yang selalu dibilang ini nggak green energy. Kenapa? Satu line RKIF itu membutuhkan 30 sampai 50 megawatt energy power. Bayangkan dari mana? Batu bara. Gitu kan? Nah, inilah yang kita bilang pencemaran atas karbon emisi yang dihasilkan oleh proses produksi dari biji nikel sampai olahan nikel itu luar biasa tinggi di Indonesia. Ya, kita lagi struggle dengan karbon emisi. Kemudian dari total 173 ini itu kita bisa menguasai dunia sampai 80%. Tapi kan di sinilah posisi negara harus hadir. Kenapa? 2 minggu lalu Kementerian Investasi sudah merilis satu aturan, saya lupa nomor berapa ya, 2025 terbaru mengenai moratorium. Moratorium itu apa? Kita dari 2 tahun lalu APNI sudah berteriak, sudah menyampaikan, Pak pemerintah stop, jangan lagi mengundang investor yang membuat downstream nikel. Udah terlalu banyak. Kekhawatiran kita adalah cadangan kita nggak cukup, walaupun kita nomor 1. Ya. Jadi cadangan biji nikel kita tuh bakal nggak cukup, itulah makanya beberapa smelter sejak 2023 sudah mulai import biji nikel dari Filipina. Tapi buat kami sih terserah mau import dari manapun selama pengolahan di sini ya, membawa manfaat untuk Indonesia, gitu kan ngolahnya di sini, gitu kan, value-nya di sini, gitu. Tapi kan kasihan gitu loh, investor-investor baru yang membuka satu smelter baru tidak dapat cadangan, dan yang paling penting lagi market sudah over. Itulah Kementerian Investasi merilis yang namanya aturan moratorium. Sehingga jadi kalau Mas Abdul datang bawa investor baru mau bikin smelter nikel udah nggak boleh. Ya itu 2 minggu lalu lah gitu ya, bulan Oktober ini. Nah yang akan diundang adalah investasi yang membuat end downstream-nya, stainless steel-nya, gitu ya. Karena kita banyak banget nih NPI sampai ke nikel metal, nikel mate itu banyak banget dari Indonesia. Kita butuh pengolahan N-nya yaitu stainless steel, kemudian ke PCAM, baterai katoda, baterai sel sampai ke recycle, kalau bisa sampai EV, gitu ya. Jadi ini udah cukup lah bahan baku setengah jadinya, gitu. Sudah over, jenuh banget. Nah kita butuh tambahan market baru, tapi kalau bisa market itu ada di Indonesia, jangan ekspor. Gitu lah. Nah itulah yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang kedua, bagaimana menjadikan nikel jadi satu sampel, jadi role model untuk mineral lain. Karena kita punya tin nomor 2 dunia, kita punya bauxite, kita punya copper, dan beberapa critical mineral lain yang ingin dijadikan seperti nikel. Keberhasilan yang dilakukan oleh nikel. Bu, menarik terkait Filipina ini, posisinya di pasar global nikel seperti apa, Bu? Dan mungkin ASEAN kali ya? Filipina kan kalau bisa dibilang downstream yang mana? Ya kan, jadi mereka kan nomor 2 ya, tapi untuk membangun satu downstream atau manufacturers kan bukan hanya semata-mata raw material, ya. Kita juga harus memikirkan infrastruktur, kita juga harus memikirkan pendukungnya itu seperti kayak power plant-nya dari mana. Nah, Indonesia ini kan dianugerahi Tuhan, kita bukan hanya penuh dengan komoditas mineral, tapi kita juga batu bara gitu loh, terbuang-buang. Akhirnya energy cost di Indonesia jadi murah. Tapi kan kalau berbicara batu bara kan, yaitu menghasilkan emisi yang tertinggi. Nah, pemerintah sudah merilis yang namanya aturan untuk tidak lagi membuat
power plant baru, kecuali yang extend gitu ya. Nah, mencoba mencari energi baru seperti ke green energy. Green energy itu apa? Hydro gitu kan, nuklir atau apapun itulah, walaupun cost tinggi. Tapi kembali ke Filipina bahkan kemarin bulan lalu DRC Kongo juga merilis yang namanya export ban dengan harapan bisa menyontek Indonesia untuk melakukan downstream, ya kan? Nah, downstream ini keberhasilannya tadi saya bilang bukan semata-mata karena saya punya bahan baku, saya punya raw material, saya bisa berhasil. Nggak seperti itu, Mas. Tapi bagaimana dukungan pemerintah atas fasilitas, gitu kan, atas insentif, atas infrastruktur, atas manufacturers pendukungnya. Karena itu juga cost tinggi, gitu, atas regulasi yang ada juga di negara masing-masing. Tapi karena Filipina negara tetangga kan ya, satu keunggulan yang ada biji nikel di Filipina yaitu kalau kita bicara kandungan biji nikelnya, nikel kontennya mereka rendah, Mas. Tapi ada mineral pendukung yang namanya silika magnesium, mereka rendah. Nah, itu yang dicari oleh smelter teknologi sekarang. Makanya banyak smelter-smelter mereka import biji nikel dari Filipina untuk blending dengan biji nikel kadar tinggi kita yang ada di Indonesia, sehingga dapat satu kuantiti yang layak gitu ya. Dan kandungan rasio silika magnesium itu pas. Karena silika magnesium itu untuk di RKIF dihitung termasuk apa ya? Pengotor kali ya. Jadi kalau simak terlalu tinggi yang kebanyakan daerah kita di sini di Indonesia itu pengotornya tinggi, jadi mungkin sabunnya banyak kali ya. Nah gitulah. Jadi mau nggak mau mereka ambil biji nikel dari Filipina dengan biji nikel kadar rendah, di blending dengan biji nikel kadar tinggi di kita di sini, sehingga rasio silika magnesiumnya itu pas, gitulah. Dan ini masih berjalan sampai sekarang. Sebenarnya secara hubungan kedua negara ini, Bu, untuk pasar nikel ini, apakah Filipina dianggap sebagai kompetitor atau partner, Bu? Kita nggak bisa anggap Filipina sebagai kompetitor, Mas. Kenapa? Karena kita unggul dalam downstream. Dan Indonesia saat ini sudah tidak bisa lagi dikompetisi dengan negara lain. Kan tadi saya bilang, ada 21 negara penghasil nikel. Bayangkan kalau kita sudah menguasai 67%. Betul. Siapa lagi yang bisa berkompetisi dengan Indonesia? Udah nggak ada kan? Dan yang paling penting lagi, cost produksi baik biji nikel sampai ke smelter, nikel downstream, Indonesia nggak bisa dikalahkan. Ya, Indonesia itu biaya produksi terendah dunia. Itulah yang mengakibatkan Australia, salah satu perusahaan besar BHP, karena kebanyakan smelter di Indonesia dan cost produksi yang terendah di dunia, mereka tutup. Nggak bisa berkompetisi lagi dengan Indonesia, gitu. Beberapa perusahaan di Kanada sama tutup juga. Ya kenapa? Karena satu cost mereka tinggi loh, Mas. Kemudian mereka juga underground. Bisa dihitung dong kalau underground. Kalau kita kan lihat di tanah gali, gitu lah. Biaya murah, gitu kan. Nah inilah yang terjadi. Jadi saat ini kalau bisa bilang Indonesia berkompetisi dengan siapa? Tidak ada yang bisa melawan Indonesia saat ini. Tapi bagaimana Indonesia bisa menciptakan satu supply chain yang betul-betul semua itu terproduksi di Indonesia sampai ke end. Jadi kan kita bangga ya, Mas ya, nikel dari biji nikel kemudian jadi stainless steel, terus kita kan ada program MBG gitu ya. Itu food tray itu apa? Stainless steel loh. Stainless steel dari mana? Itu Indonesia punya sebenarnya. Tapi kenapa dari luar? Dari China, Bu ya. Nah, saya nggak mau komen gitu ya. Tapi kan maksudnya gitu loh. Ada kebutuhan bahan baku stainless steel atas program dari pemerintah baru gitu loh. Kuantiti kan lumayan ya. Betul. Coba kita bayangkan biji nikel, nikel pick iron, ferronikel, nikel matte jadi stainless steel. Terus sudah ada food tray-nya dari supply chain Indonesia. Bangga loh saya. Made in Indonesia. Tapi kan tentu harus food grade gitu kan. Tinggal kita ngundang teknologi atau mesin, bawa dong di sini kan kebutuhannya minimal 5 tahun ke depan banyak gitu ya. Nah inilah, tapi ya itu kan kebijakan pemerintah yang political issue gitu. Yang mudah-mudahan kita harapkan kedepannya betul-betul Indonesia ini nikel kita itu bisa membuat satu ekosistem yang from zero to something with Indonesia brand. Bu, terlepas Indonesia menjadi market leader ya di nikel global ini, dengan isu terbaru soal harga nikel yang fluktuatif itu pengaruhnya dari produksi tambang termasuk di smelter? Yes, jadi gini. Harga itu kan terjadi karena adanya kebutuhan demand dan supply, gitu ya. Tadi saya sudah singgung, kita ada surplus kan.
marketnya malah berkurang karena ekonomi dunia kan lagi turun ya. Pembangunan kita lihat kita nggak usah bicara baterai dulu, kita berbicara stainless steel. Pembangunan yang signifikan di mana sih? Cina. Kebanyakan kan produksi kita di Cina. Pembangunan di Cina agak terhenti nggak? Mungkin mereka terlalu prematur kali ya, terlalu cepat sehingga kebutuhan akan material itu berkurang. Gitu. Nah, dalam hal ini kita melihat demand-nya mana? Kasihan dong smelter bakar duit terus gitu. Karena kekurangan market sehingga terjadi kekurangan demand. Di mana terjadi overproduksi, Mas. Nah, udah hukum alam dimanapun itu, kalau demand lebih rendah dibanding supply, harga turun dong. Betul. Nah, dan tadi saya sudah sampaikan, kan ada surplus. Sejak tahun 2023 kita udah surplus loh, Mas. Itu terjadi dari mana? Indonesia. Makanya saya kalau berangkat kemana-mana gitu kan, Indonesia lagi. Ada apa ya? Ada sesuatu yang saya merasa pada saat saya bertemu global dunia gitu kan, aduh, gue disalahin nih, gitu. Ini Indonesia jadi troublemaker nih, ya kan? Karena oversupply-nya produksi Indonesia sehingga mengakibatkan harga makin turun. Bahkan diprediksikan jika produksi Indonesia masih seperti ini, ya, evaluasi kita kemarin di Nickel Study Group di tahun 2025 ini itu akan produksi nikel metal sampai 2,4 juta ton. Wow, kebutuhan dunia cuma 1,5 juta ton, Mas. Kalau Indonesia sendiri sudah produksi 2,4 juta ton, bagaimana negara lain? Ya kan, artinya terjadi surplus. Kalau sampai terjadi over surplus, harga bisa akan semakin turun. Dan ditambah dengan kebijakan devisa hasil ekspor, Bu, yang ada permintaan untuk dikaji ulang, itu seperti apa, Bu? Betul. Jadi gini, di tahun ini kan kita sejak tahun lalu ya harga makin turun ya. Disinilah posisi APNI kita coba diskusi dengan pemerintah, Pak, harga makin turun, Pak, gitu kan. Mbok ya dilihat gitu loh kondisi kita, karena ada beberapa line, bukan smelter ya, ada beberapa line RKIF mau nggak mau shutdown, karena nggak bisa mengcover cost produksi, walaupun kita cost produksi terendah dunia ya, tapi mereka satu nggak bisa struggle karena bahan baku yang luar biasa meningkat. Itu datangnya dari mana? Jadi sejak awal tahun ini ada beban-beban tambahan baru, gitu ya. Padahal harga lagi turun banget, tapi biaya naik, gitu kan. Biaya itu dari mana? Satu, di bulan Maret kita dibebankan dengan tadi royalti 10% naik jadi 14 ke 19%. 14 sampai 19% tergantung harga, gitu ya. Progresifnya by harga. Jadi saat ini dia di 14%. Ya. Coba Mas bayangkan, tadinya kita bayar 10%. Sekarang disuruh bayar 14%, di mana harga lagi makin turun. Itu pertama. Kedua, kalau penambang nggak berdampak kepada devisa hasil ekspor, karena kita kan nggak ekspor. Tapi smelter karena kan mereka semua ekspor, gitu ya. Devisa hasil ekspor di 2023 itu hanya sebesar 30%, ditahan selama 3 bulan. Di tahun 2025, devisa hasil ekspor yang tadinya 30% jadi 100%, 3 bulan jadi 1 tahun. Mau nggak mau cash flow goyang nggak? Karena kan harus ditahan selama 1 tahun, gitu ya. Nah, ini cukup berpengaruh. Ketiga, kita ini belum selesai struggle dengan yang namanya B40. Jadi fuel untuk alat berat kan sudah persyaratkan yang namanya B40, biodiesel B40, gitu ya. Ini aja belum selesai, banyak komplain kenapa pemakaian B40 kok malah filter saya rusak, gitu kan. Mesin saya jadi panas. Dan otomatis kalau dulu kita pakai solar, tentu ada solar solar industri, kita nggak bilang solar subsidi, solar industri. Nah, solar industri dengan B40 harganya lumayan, Mas, perbedaannya. Mau nggak mau cost produksi naik kan? Yang misalnya kemarin dulu katakanlah harga solar cuma 10.000 gitu ya, dengan B40 jadi naik misalnya kan 12.000 juga whatever, saya nggak tahu gitu ya. Tapi ada kenaikan sekitar 5% average karena penggunaan biodiesel B40. Nah, ini belum selesai nih, kita masih berdialog, berdiskusi mengenai dampak akan penggunaan B40. Saat ini kita sudah diajak diskusi lagi, sudah menuju B50, Mas. Waduh, tambah naik lagi nih, gitu lah. Nah, ya kan tadi royalti, DHI ekspor, biodiesel B40, GMT naik juga, global minimum tax kan naik dari 11% dari 15%. Upah minimum naik nggak? Naik juga 6,5%.
waduh, ini kok beban makin tambah dimana mungkin kalau harga nikel misalnya 18.000 ya sudahlah gitu, kita berbuatlah untuk negara gitu. Tapi kan ini diproyeksikan harga nikel tuh akan tembus sampai 12.000 per ton. Berarti ekspektasi untuk yang ditinjau ulang ini apa untuk kebijakan yang soal devisa hasil ekspor? Ya, devisa hasil ekspor ini kan sudah berjalan ya Mas ya. Tinggal bagaimana para smelter itu untuk berdiskusi dengan pemerintah mengenai kebijakan yang tanda kutip saya kurang paham juga gitu ya. Tapi yang harus kita lihat lagi adalah tinjau kembali mengenai B50 gitu kan, B40 karena itu kan air minumnya tambang Mas. Betul. Kalau nggak ada bahan bakar mana bisa kita jalan gitu kan, nggak produksi gitu. Itu memang air mineralnya kita gitu sehari-hari gitu. Nah kalau dipaksakan untuk pakai truk yang electric vehicle dong atau alat berat yang EV dong, sudah ada Mas. Ada. Pertanyaannya ditambang nyoloknya di mana ya? Oke. Ngecasnya gimana? Kalau di kawasan industri mereka sudah punya power plant sendiri, punya elektrik sendiri, mereka bisa punya charging sendiri. Tapi tambang ini kan remote area. Betul. Remote area jangan kan listrik, Mas, kita aja electricity pakai genset. Nggak usah electricity, signal aja masih lari-lari ke pelabuhan gitu kan. Nah, itu kan masih remote area yang itu tadi saya bilang. Kita mau ke green energy, ya kan? Tapi infrastrukturnya gimana? Belum siap ya, Bu? Belum siap banget gitu. Nah ini yang kita butuh perhatian pemerintah sebenarnya. Pikirkan bagaimana mitigasi informasi, baik mengenai produksi, baik mengenai demand dunia, baik mengenai fluktuasi harga, baik mengenai cost produksi. Tapi kalau berbicara cost produksi, Mas, jadi penambang mengambil momentum juga. Gitu. Kenapa? Karena keterbatasan produksi di mana demand kan luar biasa domestik nih biji nikel. Misalnya kebutuhan sudah 300 juta ton nih satu tahun misalnya gitu ya biji nikel. Tapi yang bisa diproduksi hanya setengahnya 150 juta ton. Artinya kan ada over demand. Momentum lah inilah yang diambil oleh para penambang. Di mana yang kami sudah rilis harga HPM, misalnya harga HPM 30 nih harga FOB kan. Mereka bikin kontrak HPM 30 plus, ada plus-plus banyaknya. Mau nggak mau, ya kayak Mas Abdul cari bensin. Karena keterbatasan bensin, mau harga 50.000 nggak apa-apa deh, saya beli gitu loh. Mau nggak mau kan? Mau nggak mau. Ya daripada kendaraan saya ke jalan. Sama, jadi smelter juga kondisinya begitu Mas. Dimana para penambang saat ini berlomba memberikan harga yang plusnya tuh banyak. Jadi harga dasarnya misalnya HPM-nya cuma 30, mereka plusnya bisa plus 20, bisa plus 30, terserah suka-suka mereka selama deal. Karena tadi over demand, di mana supply menurun. Menurun dari persetujuan RKB, menurun dari cuaca saat ini yang lagi nggak jelas. Jadi kan kalau tambang kan namanya sudah hujan berhenti Mas. Jadi kan produksi menurun ya. Nah, jadi pada saat cuaca bagus, berproduksi, tapi terbatas juga gitu loh. Produksi banyak-banyaknya alat pasti terbatas juga kan. Tapi permintaan dari smelter luar biasa banyak. Nah, inilah yang diambil momen oleh para penambang lokal gitu kan. Oke, mau beli ore sama saya, boleh HPM berapa? 30 misalnya kan $30. Boleh kontraknya HPM 25 ya. HPM 30, HPM plus 25 misalnya atau HPM plus 30. Mau nggak mau? Ya sudah, masih banyak yang mau gitu. Ini momentum aja. Tapi kan kembali lagi ya, deal nggak dengan smelternya? Tapi kalau begini-begini terus, kasihan juga ya smelternya. Gitu. Itu yang mengakibatkan beberapa lain shutdown. Secara umum sebenarnya kalau untuk kinerja pasar nikel Pak, Bu, di nasional ini sampai di November ya Bu, itu seperti apa Bu? Tahun ini cuaca lagi nggak jelas. Banyak daerah-daerah yang hujan terus. Kenapa? Yang mengakibatkan produksi menurun. Ya kalau cuaca kita nggak bisa. Paling kita lihat BMKG kali ya, atau cuaca di handphone gitu. Waduh, besok hujan nih, berarti nggak produksi gitu ya. Ya kayak kita aja sekarang tiba-tiba hujan gitu kan. Nah, mau nggak mau kapasitas produksi itu sangat menurun gitu ya. Kemudian juga terkait kondisi yang tadi saya sampaikan. Ditambah lagi para penambang ini ada dalam tanda kutip gimana ya,
agak ketakutan gitu. Ketakutannya kenapa? Tiba-tiba ada satgas yang tiba-tiba turun, tiba-tiba menyampaikan ini legal, tiba-tiba mengklaim areal ini HPT yang belum ada izin penyampaiannya atau apapun itu gitu loh. Mau nggak mau beberapa penambang itu agak bukan takut gitu lah, tapi ya mendingan saya diam dulu deh. Wait and see ya Bu? Wait and see. Jadi Satgas ini bagus banget, bagus terbentuk untuk bukan dalam tanda kutip memberantas, tapi memonitoring, mengontrol tambang-tambang yang dalam tanda kutip lagi ilegal. Ya, tadi kan masih banyak ya. Jadi kewajiban-kewajiban negara itu maksudnya seperti kita harus membayar jaminan reklamasi. Udah bayar belum? Kalau kan ada yang nge-skip gitu kan, akhirnya terjadi pencemaran lingkungan dan lain-lain. Atau ada wilayah-wilayah yang belum ada IPPKH-nya, kalian sudah nambang di situ, belum ada izinnya, legal dong. Nah inilah di sisi lain tuh positif banget gitu lah untuk pembenahan, gitu kan. Kita kan harus naik kelas gitu ya. Tapi di sisi lain coba diajak diskusi gitu lah para pelakunya. Kamu melanggar nih. Gitu lah. Intinya kita bagaimana pengembalian ke negara, bagaimana kewajiban kita ke negara, dan bagaimana pembenahannya. Ya, kalau sekarang kan langsung bahasa KPK kali ya, OTT gitu loh. Tiba-tiba berhenti, waduh gitu. Nah ini terjadi kondisi yang membuat beberapa tambang itu jadi nggak produksi. Saya pribadi, Apni melihat nasib smelter gimana itu kan investasi besar gitu loh. Kalau nggak ada bahan baku, shutdown lagi. Gitu. Dengan tren menurun di tahun ini, untuk tahun depan apakah tetap optimis Bu Apni, Bu? Proyeksinya? Gini, smelter itu kan harus tetap running ya. Yang saya melihat kalau memang terjadi susah bahan baku dari sini, impor kan bisa. Kan nggak ada masalah kan, impor nggak kena pajak, nggak kena royalti pula, nggak kena PNBP pula. Kalau sini kan kita kena gitu kan. Rasionya juga bagus gitu. Tapi kembali lagi, kan Mas sudah lihat bahwa per bulan ini kita sudah di-announce dengan aturan baru mengenai RKB yang tadinya 3 tahun kembali ke 1 tahun. Pertanyaannya, RKB kembali ke 1 tahun ini kan sudah di-launching juga, akan terintegrasi dengan Minerbawan untuk platform Minerbawan melalui iRKB. Nah, kita lihat dulu untuk tahun depan nih Mas. Tahun depan bagaimana persetujuan RKB-nya? Lancar nggak? Kalau nggak lancar, macet kan produksinya. Nah, ini kan transisi nih kembali lagi dari 3 tahun kembali lagi ke 1 tahun. Saya melihat akan terjadi sedikit macet, gitu ya. Artinya produksi menurun Mas, udah otomatis. Tapi dalam aturan ada tanda kutip ya, ada aturan yang menyampaikan bahwa jika perusahaan yang sudah mendapatkan persetujuan 3 tahun sampai tahun depan itu, jika mereka belum dapat persetujuan 1 tahun di tahun 2026, mereka masih bisa menggunakan persetujuan itu sampai semester pertama. Jadi Januari, Februari, Maret masih boleh gunakanlah RKB yang mereka sudah dapat yang 3 tahun kemarin, sambil menunggu persetujuan yang untuk yang baru 1 tahun di 2026. Tapi setelah itu kalau belum keluar gimana? Iya, betul. Nanti kan macet lagi ya produksinya. Tapi ya kembali lagi, kita lihatlah tahun depan gimana, karena kan politik juga bisa berubah gitu kan. Mungkin juga aturan bisa berubah lagi. Mungkin juga smelter juga bisa wait and see. Kita lihat dengan penurunan kapasitas produksi Indonesia, mungkin harga akan merangkak naik gitu, karena terjadi balancing antara demand dan supply dari global. Sebenarnya dengan banyak tantangan timbulnya kos-kos baru itu, apa yang perlu diefisiensi Bu dari teman-teman dari Apni Bu? Efisiensi dari kos produksi mau nggak mau, karena kan aturan nggak bisa ditanggung Mas. Jadi pelaku usaha itu struggle. Apa yang dikurangi biasanya Bu? Ya dikurangi itu dengan batas toleransi yang tetap mungkin kualitas tetap bagus gitu. Yang saya khawatirkan itu pengurangan karyawan. Pengurangan produksi, pengurangan karyawan. Betul. Itu yang saya khawatirkan banget gitu ya, kasihan ya. Kemudian juga konsumsi untuk alat berat. Dan kemudian juga yang paling penting adalah karena mencari kos yang murah, produksinya jadi ugal-ugalan sehingga tidak mengutamakan keselamatan dan safety. Itu sih yang kita khawatirkan. Apalagi dengan cuaca saat ini gitu ya, dipaksakan jadi terjadi kecelakaan kerja. Itu yang sangat amat kita khawatirkan. Karena gini, produksi harus berjalan,
ada beberapa pos yang dihilangkan gitu ya, dan menekan pos yang lain. Nah itu kan pasti akan terjadi sesuatu gitu loh Mas. Nah ini sih yang kita harapkan pemerintah bisa melihat kondisi ini, dan ini bukan hanya terjadi di nikel Mas, di seluruh pertambangan Indonesia kan aturannya kan untuk semua gitu. Nah realisasi seperti apa kita lihatlah tahun depan, karena mungkin konstelasi politik juga bisa berubah gitu kan. Jadi tantangan terbesar kita sih menghadapi. Tapi kalau lewat inovasi atau digitalisasi di sektor industri nikel, apa bisa menekan kos? Atau mungkin yang sudah dilakukan mungkin dari APNI, Bu? Bisa, tapi harus dilihat lagi Mas. Digitalisasi itu kan kita berbicara wilayah-wilayah yang remote area. Oke. Ya, jadi bagaimana penggunaan satelit di sana yang bisa mengontrol langsung, jadi CCTV-nya dari langit gitu ya. Benar nggak nih dia melakukan kegiatan proses penambangan yang sudah GMP, Good Mining Practices, yang sudah sesuai dengan regulasi Indonesia. Nah, banyak kan wilayahnya kan belum bisa tersentuh. Ya, jadi komunikasi aja susah. Gitu loh. Beberapa sih sudah coba pakai yang namanya satu signal itu loh, apa saya lupa gitu ya, nggak bisa saya sebut brand gitu, tapi ada sih yang sudah pakai itu gitu, tapi nggak semua juga. Dan ternyata nggak semulus apa yang diiklankan gitu lah signalnya. Nah kembali lagi kan digital itu mau nggak mau penggunaan internet ya. Betul, infrastruktur masih jadi PR. Betul lagi gitu. Jadi apapun itu, ide apapun itu, konsep apapun itu, kita harus siap dengan pendukungnya dulu. Pendukungnya sudah siap belum? Pendukung apa ya? Infrastruktur. Kita mau ke green energy, apakah infrastruktur untuk kita mutasi nih dari fuel, dari fosil ke green energy, ke EV, ke truk EV atau hybrid dulu deh. Sudah siap belum pendukung di sana? Kan nggak mungkin pengusaha menginvestasi nilai yang cukup besar padahal penggunanya dikit gitu kan. Nah ini yang harus diperhatikan pemerintah, bagaimana mitigasi data informasi sehingga bisa membuat satu regulasi yang betul-betul tepat dan layak dan bisa diimplementasikan. Yang paling penting regulasi, not only regulasi tapi implementasi seperti apa. Yang menjadi tren untuk sekarang apa, Bu, untuk digitalisasi di sektor tambang, Bu, di nikel, Bu? AI. Oh, AI, oke. Pasti AI kan. Kayaknya hari ini kita nggak bisa hidup lagi ya tanpa AI gitu. Jadi bahan ide kalau saya bilangnya. AI itu kan bagaimanapun juga ciptakan manusia ya. Jadi digitalisasi AI di pertambangan sudah digunakan semua gitu, dan dalam proses bisnis di mananya, Bu, untuk di pertambangan bagaimana kita menghitung untuk kapasitas produksi terhadap data cadangan kita, data resource kita gitu kan. Kemudian dikombin dengan beberapa alat berat kita, bagaimana penggunaan fuelnya, bagaimana dengan jarak holding dari pit kita ke stockpile sampai ke barging, kemudian bagaimana administrasinya. Tapi kembali lagi itu kan hanya ide gitu ya, tapi itu sudah bisa menjadi dasar atau patokan sehingga perusahaan bisa membuat satu administratif dan sangat penting sih buat saya gitu ya. Dan teknologi sudah ada, teknologinya sudah tinggal ada, infrastrukturnya belum siap. Nah itu kembali lagi, saya mau pakai internet karena itu nggak lepas dari internet gitu kan ya. Nggak ada kuota kita nggak hidup kayaknya. Sekarang manusia hidup bukan 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Bangun tidur pegang HP, bangun tidur cari internet. Itu aja kan yang kita cari gitu lah. Nah, jadi bagaimana kesiapan infrastruktur sehingga pemerintah tuh bisa mendukung dan memfasilitasi investasi dalam bentuk apapun yang ada di beberapa daerah sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkat. Tapi bukan hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi. GDP jangan dilihat hanya GDP-nya naik. Pertumbuhan ekonomi naik drastis. Daya beli dan kehidupan masyarakat di situ bagaimana? Yang harus diingat. Apakah dari pihak APNI sudah mendorong ke pemerintah untuk penyediaan infrastruktur untuk bisa mengoptimalkan dari digitalisasi dan green mining itu, Bu? Kita bukan mendorong ke pemerintah, tapi kita mencoba berpartner dengan negara-negara tetangga atau negara manapun yang punya teknologi dan inovasi yang bisa mendukung infrastruktur itu. Dan itu yang kita provide ke pemerintah. Bahkan ada perusahaan-perusahaan, udahlah kita pakai ini aja yuk, gitu. Bisa lebih murah. Karena kadang-kadang mendorong ke pemerintah, gimana ya? Harap-harap cemas ya, Bu. Kurang lebih begitu. Mendingan kita inovasi sendiri kali ya. Selama itu tidak
melangkahi atau melanggar aturan, dan itu juga bisa mengefisiensikan kos produksi kita gitu loh. Tinggal ya bagaimana kita kerjasama. Gitu. Kan teknologi banyak banget gitu ya. Manufacturer ya di Cina itu kayak semua ada gitu. Mereka bisa mengefisiensikan kos gitu. Jadi kalau orang bilang itu dunia ini ciptaan Tuhan, sisanya kan ciptaan Cina. Jadi tinggal kita mau cari apa yang ada di Cina gitu. Yang penting bisa mengefisiensikan kos kita, dan yang paling penting lagi kita bisa untuk mengoperasikan. Ya, karena betul. kan Cina bahasa kanji semua. Gitu loh. Nah, disinilah kembali transfer teknologi. Ya, transfer teknologi itu penting banget. Bagaimana juga pemerintah mendukung upgrade skill masyarakat sekitar. Jadi pekerja-pekerja dari masyarakat sekitar tambang, sekitar smelter, terupgrade juga skillnya, sehingga posisi mereka tuh bukan posisi level down, tapi level up gitu loh. Ya, yang bisa disajikan juga dengan para tenaga kerja asing. Terakhir Bu Catherine, untuk program strategis dari APNI untuk jangka pendek dan jangka panjang, Bu? Jangka pendek saat ini kita sedang dalam penyusunan, tadi saya sudah sampaikan ya, mengenai ESG, yang mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa rilis dan sudah mendapat persetujuan dan kesepakatan seluruh stakeholder, baik producers, buyers, market, dan lain-lain, dan pemerintah. Kedua adalah kita juga sedang dalam progres untuk merevisi harga HPM. Ya, kita sedang diskusi dengan Minerba terus ya, untuk merevisi formula, karena formulasi yang kita susun itu kan tahun 2017 ya, kayaknya sudah nggak inovasi gitu kan, sudah old fashion banget dulu, karena 2017 ke 2020 smelter kan baru berapa sih? Mungkin 2, 3, 5 mungkin gitu ya maksimal. Nah, dibandingkan dengan saat ini, smelter udah banyak banget. Kemudian cost produksi kan juga sudah berubah dengan regulasi-regulasi dan kondisi teraktual gitu. Jadi mau nggak mau harga patokan mineral kita coba minta direvisi kembali untuk kita merubah formula, dan kebetulan kita sudah punya hasil yang namanya kobalt sulfat. Kobalt sulfat sudah produksi, sudah ada output. Kok materialnya masih gratis? Gitu. Padahal itu potensi penerimaan negara yang cukup signifikan. Nah, selain itu kita juga saat ini sedang mencoba menyusun yang namanya pembentukan Indonesia Metal Exchange. Ya, karena sayangnya kok harga kok dikontrol negara lain ya. Contoh misalnya kayak London itu punya material apa? Nggak punya apa-apa. Kok mereka bisa ngatur, bahkan bisa mendatangkan seluruh dunia, jutaan orang datang ke London hanya untuk menghadiri LME Week, dan tiap hari itu mata kita autis dengan pergerakan harga di LME, London Metal Exchange. Artinya yang punya barang kita, kenapa negara lain? Dan dengan nikel, karena kita sudah memposisikan diri sebagai pemain global, pemain kunci, pemain utama, pemain nomor 1 sampai hampir 70%, sudah waktunya kita bisa menentukan harga, dan kita lakukan perdagangan bursa berjangka nikel di Indonesia. Kita sudah dapat persetujuan dari Kementerian Perdagangan di bawah Bapepti gitu ya. Dan ini kita sedang menyusun bagaimana formulasi yang tepat, transparan, dan seluruh stakeholder juga bisa menerima. Dan kedepannya sih bagaimana penataan mengundang berkolaborasi bukan hanya dengan pemerintah pusat, tapi pengembangan daerah, Mas. Itu banyak sering kita terlupakan, karena kan regulasi saya tersentral, kasihan daerah gitu ya. Bagaimana menggandeng perusahaan-perusahaan di daerah, program pemberdayaan masyarakatnya, kemudian program CSR-nya, dan yang paling penting lagi konsentrasi kita adalah mine closure. Mine closure itu after mining seperti apa, gitu loh. Sustainability ini bisa terjaga, tapi produk nikel Indonesia betul-betul punya power dunia, dan tercipta satu supply chain sampai end di Indonesia dengan brand Indonesia. Itu yang akan kita lakukan. Baik. Paling terakhir Bu, untuk closing statement Bu, apa yang ingin disampaikan buat untuk pelaku nikel nih untuk menyongsong tahun depan apa Bu? Menyongsong 2026. 2026 mungkin bagaimana kesiapan kita gitu ya, para pelaku tambang betul-betul bisa proper sesuai regulasi, bagaimana kita bisa berproduksi sesuai good mining practices gitu, dan yang paling penting lagi tingkatkan keamanan kenyamanan gitu ya, dan lebih lagi untuk memperhatikan masyarakat sekitar. Gitu ya. CSR Bu ya. Betul, bukan hanya CSR, kita punya program PPM juga gitu ya, tapi CSR dan PPM itu betul-betul kena banget berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitar wilayah-wilayah tempat kalian, dan yang paling penting lagi
menambang itu bukan hanya berbicara quantity gitu ya, tapi value untuk perusahaan sehingga bisa memberi sesuatu ke negara dan masyarakat sekitar. Dan dari nikel kalian itu kita bisa menjadi Indonesia negara adidaya. Amin. Masyarakat sekitar kita bisa lebih sejahtera, dan yang pasti kalian harus bahagia. Amin. Kenapa? Karena marginnya harus naik. Siap. Gitu Oke. Terima kasih Bu Catherine. Sukses sama-sama, untuk APNI, Bu. Mas Abdul.